Lo ngomong luar biasa aja nggak luar biasa karena mungkin lo nggak ngikut kan. Every show is our last show. Every show is our last show. Karena kita nggak pernah tahu besok dikasih lagi nggak sama Tuhan kesempatannya. Kayak Kobe Bryant, every game is like my last game. Karena gue paling sebel kalau dengar orang yang maju public speaking, ya misalnya contoh lah pejabat atau siapa bilang, ya saya disuruh nih untuk menyampaikan ini. Lu kirim aja emailnya kalau disuruh. Kalau dibilang, oh lo subjektif lo, emang. Karena kita manusia kok. Ya lo pakai pakaian compang-camping taruhlah gitu masuk bank. Di stop satpam nggak lo? Iya. Walaupun nasabah prioritas. Oh iya, bisa jadi dia adalah ketua setelah ngeluarin kartu baru orang percaya. Iya. Tapi sebelumnya kan enggak. Gua gak suka ya. Lo bilang katanya tampil mesti percaya diri. Lo tampil jadi diri sendiri. Apa adanya, otentik aja. Ini bukan Bilal yang gue kenal. Ya, masih kurang percaya diri, Mas. Penipu lo. Masih kayak mau podcast tegang gitu ya. Kasian ya. Oke, selamat datang Mas Didi, Mudita dan Mas Riki di Hai. Ya tadi hanya sebuah dramatisir ya. Jangan kaget dulu. ya karena kadang susah banget jadi diri sendiri apalagi di depan kamera gitu loh. Wajar, karena kita pasti ada ekspektasi pengen dilihat keren oleh orang yang nonton kita kan. Ya, dan makanya ini setup terbaru dari Suara Berkelas. Aku undang 2 orang sekaligus, guys. Karena aku kalau mau ajak 1 orang kayak ada yang kurang, harus ada 1 orang lagi. Jadi kayak makanya aku spesial hari ini. Apa kabar Mas Riki dan Mas Didi? Great, Selamat. thank you Bilal for having us. Thank you teman-teman buat ada kita di sini hari ini dia. Selamat apa? Gue seneng makanya gue bilang selamat apa ya. Karena ruangannya gini gue jadi bingung. Di luar tuh pagi, siang, sore, malam. Ini pertama kali kita podcast dengan setting yang seperti ini ya. Setting interogasi sebetulnya. Iya sih. Berarti Terus gua kayak di langsung ruangan polisi gitu sebenarnya. Gue pernah nyuri apa? Gue pernah. Kita mencuri apa? Mencuri perhatian dalam Oh showtime. yes, benar. Jadi aku ajak Mas Riki dan Mas Didi otomatis sebagai orang yang aku anggap itu lebih senior dari sisi komunikasi. Oh, gue kira umur. Gue udah takut. Umur juga pasti ya. Yang pikir langsung umur Dan sih. jumlah follower bro, dia followernya banyak. Wah, Nggak kayak kita. itu nggak bukan di luar topik sih. Jadi selama ini aku mulai podcast Suara Berkelas selama 1 tahun terakhir. Aku kan nggak ada background public speaking. Aku nggak ada background seorang radio mungkin. Tapi aku punya curiosity untuk belajar. Makanya aku masih diproses kayak ketemu orang baru aku belajar. Dan hari ini aku belajar sama kalian. Selama ini banyak yang komen, lu Bi kalau speaker ngomong, lu tiba-tiba padahal itu cara aku untuk memahami apa yang disampaikan oleh audiens. Itu kira-kira apa yang harus aku perbaiki dari POV-nya Mas Riki dan Mas Didi? Lo amnya gimana tadi? Misalnya Mas Riki ngomong, terus tiba, Kita cek dulu. Kalau kita lihat dari Muki aja dulu waktu lo melakukan gitu. Masih aman sih sebenarnya. Cuma gue curiganya pada saat lo gitu kebanyakan. Kebanyakan itu artinya jadi ganggu. Sekali, 2 kali mungkin oke. Tapi pada saat every time kayak begitu, akhirnya jadi gengges. Ganggu ya, kalau gengges bahasa banci jadi gengges. Jadi ganggu buat orang yang nonton, buat orang yang denger itu keganggu. Nah pada saat keganggu, entah kenapa tuh proses ngedownloadnya dia mungkin juga akhirnya jadi nggak sesempurna yang lo pengen. Gitu, yang lo harapin. Akhirnya ada keganggu. Gitu sih. Itu namanya filler words kalau dalam bahasa public speaking atau ketemu presentasi orang. Jadi kita kadang-kadang suka pakai kata-kata yang mengisi kekosongan kita pas kita berkomunikasi. Contoh lo mungkin dia itu gitu. Coba tadi dia ngomong, lo hitung berapa kali dia ngomong gitu. Oh gue nahan Itu banget. filler words, susah banget dihilangin. Atau bahkan ada temen gue yang kalau ngomong bahasa Inggris dia pakai you know gitu. You know. Nah itu filler words. Actually, like. Nah. Ya. Jadi gini, itu nggak salah. Itu adalah naluri kita untuk coba komunikasi. Jadi buat teman-teman mau dimaafin kalau Bilal punya karena itu filler words orang. Mungkin akan lebih enak kalau memang Bilal bisa mengulangi. Tapi buat gue itu bukan berarti menunjukkan bahwa itu sebuah apa ya? Sebuah ketidaksempurnaan. Enggak. Orang pasti belajar untuk mengulangi filler words itu by nature menurut gue. Yes, dan memang secara nature kan manusia emang gak tahan ya. Kalau sepi itu kan gak tahan. Lebih banyak orang gak tahan sepi daripada rame. Iya kan? Jadi pada saat ada Keheningan itu. kekosongan tuh gak tahan. Jadi Kayak mau diisi gitu. kita mau Sesuatu. diisi gitu. Gitu. Seperti itu. Dan orang Indonesia kalau gue perhatiin paling banyak pasti katanya gitu. Gitu. Seperti itu sekarang. Seperti itu ya. itu kaku gak sih seperti itu? Gengges, bukan kaku. Tapi seperti itu kalau keseringan kan jadi ganggu. Buat orang yang dengar ya.
Itu Gak usah jauh-jauh deh, buat para MC gue tanya sekarang. Kata paling sering apa? Luar biasa. Luar biasa. Lo coba lihat MC kalau lagi mimpin, lo lihat berapa kali kata luar biasa keluar. Ya kalau luar biasa jadi sering udah gak luar biasa lagi dong. Nah itu filler. Udah I'm biasa sorry. ya. Itu filler dalam dunia per MC-an. Yes. Bisa gak ada kata-kata tentang keren, hebat, wow, inspiring, cool abis, mantep banget. You have so many options, tapi karena kita terbiasa dengan sebuah filler, Iya. kita udah pakai kata yang namanya gue sebut adalah naluri survival yang paling basic adalah menggunakan kata yang paling aman, itu luar biasa. Luar biasa. Itu aja. Luar biasa aja, lo ngomong luar biasa aja nggak luar biasa. Karena mungkin lo nggak ngikut kan. Luar biasa. Harusnya Luar biasa. Luar Nah, biasa. itu baru. Gitu ya. Tapi kalau, ya luar biasa ya apa yang sudah kita saksikan barusan. Atau apalagi kalau apel-apel korporat, yes bisa, tapi tangannya bisa. Nah itu maksud gue, sesuatu tidak ditampilkan dengan optimum. Itu kenapa gue dan Didi, kenapa kita di Showtime, kita mau make sure orang tuh pas komunikasi impactful. Karena audience lo udah ngasih waktu buat lu. Kalau lo nggak kasih yang terbaik dalam versi lu, audience lo rugi dong. Waktu kan nggak bisa baik lagi. Kayak kita nih sekarang, kita lagi ngobrol. Kan ada waktu dari tim kru yang didedikasikan buat kita. Kalau kita nggak menggunakan waktu yang terbaik kita, kan sayang, kesian waktu mereka. Audiens juga kasihan udah nonton. Ya? Udah juga udah nonton, udah bandwidth internet, udah waktunya di spending buat kita. Kan kita harus memberikan yang terbaik dong. Nah itu kenapa gue bilang, gue dan Didi, make sure kita bisa komunikasi secara impactful. Itu kenapa kita bikin Showtime ini. Keren. Aku pernah baca data ya dari NBC yang bilang 75% orang dewasa itu punya glossophobia. Public speaking itu tiba-tiba kayak merasa bahwa aduh aku kayak nggak punya kapabilitas untuk ngobrol di depan umum gitu. Itu kenapa dan cara Mas Riki dan Mas Didi menghadapi itu? Pasti pernah dong di fase kayak atau emang nggak pernah emang dari lahir kayak tiba-tiba langsung lahir jadi public speaker. Enggak lah, gila lo. Kagak lah. Iya. Enggak. Gimana Di? Pendapat lu? Ya wajar aja. Dan itu natural ya. Naturalnya adalah, makanya kan kita terkenal dengan tawuran. Karena emang kita senengnya rame-rame kan. Berani kalau rame-rame. Yang maju sendiri-sendiri juga sedikit tuh di depan kan dia mundur lagi. Wah, maju lu mundur lagi gitu. Kenapa ya? Karena kita itu kan berani kalau rame-rame. Itu secara natural. Makanya glossophobia itu nongol karena pada saat sendirian, diliatin orang-orang. Ya. Nah pada saat itulah kita ngerasa, waduh kenapa ya gue? Kenapa ya? Karena emang kita tidak biasa. Tapi bukan nggak bisa dipelajari ya. Itu bisa. Steve Jobs segala macam kayak gitu-gitu bisa nongol kan nggak dari awal. Itu latihan. Ya kan? Orang masuk ring berani bertinju gitu-gitu, itu kan latihan. Sama ini juga gitu. Karena emang kita secara natural tidak dibiasakan untuk sendirian. Under the spotlight, maju sendirian, tidak dibiasakan. Jadi makanya kenapa begitu. Misalnya pas zaman kita sekolah aja, coba kalau kita yang guru nanya terus kita angkat tangan. Selalu ada stigma kayak, cari muka lo segala macem. Sehingga kalau misalnya dia maju di masa depan, wajar dong kalau dia merasa takut, merasa aduh gue gak pede nih. Karena sudah ada stigma waktu kecil, lo kalau misalnya tunjuk tangan, lo berarti cari muka. Jadi hal seperti itu menurut gue juga, selain dia tadi bilang bahwa stigma kita tidak dibiasakan sejak kecil untuk tampil. Jadi kalau boleh dibilang bahwa kalau kita berdua dari lahir udah jadi public speaker mah enggak banget. Gue belajar, gue bahkan punya kebiasaan gue senapan mesin. Gue kalau ngomong tuh tat gitu. Mitraliur ya. Mitraliur. Nah itu gue juga belajar teknik tentang bagaimana slowing down segala macam. Dan benar kata Didi, ini bukan masalah introvert, extrovert, lo lahir di negara mana. Bisa aja lahir di Amerika, negara yang biasa untuk speak up, tapi lo bisa aja tidak punya kemampuan dan sering juga terjadi seperti itu. Jadi it's all about skill. Jadi kalau gue Didi bilang public speaking is about skill. Sama kayak skill berenang. Lo terlepas introvert, extrovert, selama lo paham tekniknya dan melakukannya, pasti bisa. Jadi ibaratnya nggak ada tuh dari lahir tuh public speaker. Extrovert pun orang bilang, dia pasti by natural bisa jadi ngomong. Justru enggak, kadang-kadang dia masih tahu kapan dia ngerem. Kadang-kadang dia ngomong bubbly, kemana-mana harus ada teknik kan, dirapiin seperti itu. Karena dari kecil juga kalau misalnya ada sanksi atau ada hukuman, itu terus disuruh maju ke depan untuk nyanyi. Seolah-olah maju ke depan itu bentuk dipermalukan gitu. Betul sekali, betul sekali. Bener banget. You're making a very good point. Yes. Itu hukuman. Ya. Suruh maju ke depan itu hukuman. Padahal kalau buat kita berdua nih, itu kesempatan. Ya. Betul. Karena saat di panggung itu kan adalah lo tinggal milih apakah itu kesempatan atau kesempitan kalau bahasa kita. Iya. Kesempatan, misalnya ayo lo maju ke depan, berarti kan ada mata atau orang yang akan memandang gue lebih banyak pada biasanya. Mau kesempatan nggak? Atau kesempitan, berarti akan ada orang-orang yang memberikan image jelek ke gue gitu kayak, ini si Ricky ngapain sih gitu.
Tinggal lu mau lihat angle yang mana dan lu akan gunakan sebagai apa. Makanya kalau gue dan dia lagi ngelatih public speaking klien atau korporasi, kita nggak pernah nunjuk orang buat maju. Orang harus maju dengan kemauan dia sendiri. Karena gue paling sebel kalau dengar orang yang maju public speaking, ya misalnya contoh lah pejabat atau siapa bilang, ya saya disuruh nih untuk menyampaikan ini. Lu kirim aja emailnya kalau disuruh, ngerti gak? Karena gue paling sebel kalau ada orang merasa bahwa, oh ini bukan gue yang tampil, tapi gue hanya menyampaikan pesan. Dan gue yakin pada saat itu terjadi nanti Bapak yang maju untuk pidato mewakili Pak Bos ya. Wah itu sebenarnya dalam hatinya kesel banget kenapa mesti gua sih gitu. Karena yang ditunggu sama orang-orang tuh bosnya. Ya. Sementara dia harus maju ke depan. Itu mixed feeling ya antara emang gue toa doang ya gitu kan. Iya, iya. Lo kalau nggak bosnya aja direkam, Pak. Bapak rekam aja nih saya ini nanti saya kasih ke mic-nya begini gitu kan bisa aja Iya, iya, sebenarnya. Betul nggak? Jadi sebenarnya kalau misalnya pitching aja misalnya, gue suka jadi judges untuk pitching startup misalnya. Gue suka bilang gini, lu boleh nggak? Ide lo bagus nih, ide lo gue beli ya, tapi nggak ada lu-nya di sini gimana? Itu apa yang dilakuin sehingga kayak terkesan nggak usah di situ deh gitu? Ya nggak usah, karena cara dia ngomong itu kan, itu tidak meyakinkan. Anggaplah lo investor. Lo ada yang presentasi sama lo tentang produknya dia, ya kan? Ini presentasi ini deh. Presentasi ini, Showtime ini gitu, Showtime Book, ya kan? Minta duit untuk nyetak lebih banyak lagi, ya kan? Kalau gua ngomongnya juga, Pak, ini buku bagus banget Pak, Showtime nih. Nih lihat nih banyak gambarnya, tuh. Terus pas lo lihat, iya sih banyak gambarnya. Tapi lo ngeliat gue, ini gak meyakinkan nih gue gitu. Boleh nggak? Ini Showtime Book gue beli, kata lo gitu, ya kan? Tapi nggak ada lo. Gue cari orang lain lah yang Gua buat cari orang lain lah mempromosikan buat brand menghandle Showtime. ini. Bisa Gimana? dong. Iya, itu. Nah itu yang kita lakukan pada saat kita lagi ngelatih para startup buat para mereka pitching segala macam. Produknya bagus, tapi kadang pembawa produknya malah nggak bagus. Kan itu jadi masalah. Karena gue akan ngasih duit ke siapa? Ke orang yang bawa dong. Tiba-tiba cara dia berbicara itu berkorelasi dengan skill yang dia punya kan. Jadi kenapa kita harus bisa public speaking, bisa storytelling, bisa manggung? Karena sekarang gini, ini kemampuan lo misalnya di sini, di 10, tapi cara ngomong lo di sini, 5. Orang itu mempersepsikan skill lo yang 10 ini di 5, kan Iya, kesel kan? Betul. Padahal lo jago banget, Iya. tapi lo nggak bisa, quote unquote memanggungkannya gitu kan ya. Dan sebaliknya juga, gue kenapa sangat senang kita ngobrol hari dengan lo karena konten lo adalah gue konten yang mengedukasi. Dan sebaliknya banyak orang yang menurut gue esensi kontennya di 3, tapi karena kemampuan komunikasi di 9, orang jadi dengerin. Nah ini gue bilang musuhnya, adanya sensasi tapi nggak ada esensi. Yang gue lihat adalah konten lo banyak esensi, which is very good. Nah itu gue bilang lawannya kita sebenarnya seperti itu. Orang-orang yang jago komunikasi tapi nggak ada isinya. Cuman hype doang, viral doang. Bener, yang itu. dibilang sama orang istilah akhirnya, wah lo tukang obat lo gitu. Karena tukang obat banyak yang nipu, padahal kan belum tentu. Iya kan? Makanya ada stigma, wah lo tukang obat lo, jago ngibul ya kan gitu. Lo tidak sesuai dengan apa yang lo omongin, tapi dia jago ngomongnya. Gitu, ya kan? Tuh gitu lagi. Nah gitunya banyak tuh, filler tuh filler tuh, lo lihat tuh. Dia pun yang ngakunya sebagai coach public speaking punya filler bro. Jadi tolong ya kalau Bilal banyak jangan dihujat teman-teman. Tapi itu kayak adalah filler. kalau gitu hal yang wajar kali, kayak itu titiknya di situ kayak. Nah itu Bla, dia, bla, dia bla, nggak bla, mau bla. titik kosongnya tuh Nggak terlihat gitu, update Pak. gitu. Nggak Itu apa-apa. Cuman buat penonton, buat audience, bosen. it's something yang mengganggu kenikmatan dia menonton. Kenikmatan dia mendownload proses informasi yang sedang dikasih ke teman-teman ini kan. Jadi buat para penonton kalau misalnya lo bisa menghitung gitunya di hari ini, gue akan kasih buku Showtime. Bahkan gue Tepat bilang gitu ini, ya. penonton, gitu. Lo hitung nih gitu gue ada berapa ya kan, kaya lo. Ya kan, bisa juga gitu. Nah gitu lagi. Maafin ya. Dan aku tahu Mas Ricky dan Mas Didi ini kan selama ini di balik layar ya. Jadi banyak orang-orang yang tampil di publik, mungkin banyak orang-orang besar itu sebenarnya dibantu oleh Mas Didi dan Mas Ricky. Boleh ceritain nggak proses salah satu tokoh atau siapa gitu? Cepat tahu teman-teman di sini, wah ternyata ini di balik ini ada si ini loh gitu. Siapa studi kasusnya dan gimana prosesnya sampai dia tuh jadi storyteller atau speaker yang keren gitu. Aku orangnya nggak sombong. Siap. Ini kita buka-bukaan di sini. Siapa tahu mereka penasaran siapa sih Didi, siapa sih Ricky gitu. Mungkin Sandi aja kali ya.
cerita Sandi. Jadi Didi juga satu coach buat Mas Sandinya Pas Band. Drummer Pas Band yang sebenarnya juga adalah seorang jagoan radio kalau boleh gue bilang. Selain dia adalah jagoan musik. Gimana Di? Sandi. Sandi itu kalau menurut Kang, gue salam dulu ke dia dulu. Oh iya benar juga. Karena kalau dia repost segala macam lebih banyak. Oh iya benar juga. Jadi jadi gini, dulu tuh gue adalah konsultan program radio salah satunya ya kan. Program radio yang ratingnya turun. Gue spesialisasi yang ratingnya turun. Jadi kalau yang ratingnya turun masuk ke gue. Tapi gue nggak boleh punya kemerdekaan untuk ini gue ganti ya talentnya gitu. Nggak bisa. Jadi lu harus ngapa-apain nih talent. Nah salah satu talentnya waktu itu adalah Sandi Pas Band. Nah di Sandi Pas Band ini gue lihat, ya orang gila lu ceritanya banyak banget. Cerita hidupnya tuh unik banget gitu. Dia pernah kita taunya dia kan drummer ya. Drummer Pas Band ya kan. Rambutnya selalu berwarna, terus kemana-mana pakai celana kutung, tapi nggak pernah absen yang namanya sholat. Ya. Wow gokil nggak? Iya kan? Terus yang kita tahu dia datangnya dari Condet. Di daerah Condet itu isinya adalah saudagar parfum. Satu jalan tuh pasti kalau nggak saudagar parfum ya saudagar dagang makanan. Dia kagak, dia peternak monyet. Serius. Ini Peternak serius. monyet baru dengar nih. Serius, ini fakta. Lucu Lanjutin. Dia peternak monyet bu keluarganya. Jadi aneh kan peternak monyet bapaknya turunannya adalah drummer. Iya kan? Udah gitu dia pernah dagang pasir. Jadi wah ini ceritanya banyak banget yang bisa kita angkat dan kita gali. Nah cuma gimana caranya? Nah orang-orang kayak begini nih dia kan apa ya jago jualan tuh orang ya kan? Jago jualan. Nah yang kita butuh dari dia adalah struktur. Karena setiap seorang entertainer itu ngomong itu sebenarnya ada struktur. Struktur dalam arti adalah kita harus paham durasinya berapa. Dalam waktu misalnya durasi lo ngomong 3 menit ya. Dalam waktu 3 menit lo harus bisa bikin penonton ketawa. Atau lo harus bisa bikin penonton nangis. Atau lo harus bisa bikin penonton mikir. 3 menit ya. Nah pada saat itu dia langsung mikir ceritanya udah ada. Openingnya gimana ya. Tengahnya gimana ya. Closingnya gimana ya. Dia harus cepat tuh. Jarak dia mikir itu cuma 1 lagu. 1 lagu tuh 3 menit. Dia langsung mikir, gimana nih? 1 menitnya briefing, berarti dia cuma punya waktu 2 menit. Itu harus ada tuh langsung struktur di otak. Nah kayak gitu-gitu tuh yang akhirnya kita drill ke Sandi sama tim waktu itu. Karena nggak cuman Sandi sama partnernya, tapi di belakang layarnya juga ada kan. Kayak produser, scriptwriter, kayak gitu-gitu tuh satu tim. Jadi mau nggak mau, dia harus punya skill ini. Nah itu tuh yang gak gampang untuk seseorang yang sangat tidak terstruktur menjadi punya struktur itu sih gokil. Sampai akhirnya dia bisa, dia kan krisis identitas ya jadi dia pengennya dipanggil drummer Pas Band, tapi tiba-tiba kan tawaran MC banyak kayak kan, terus jadi host di mana-mana, dia dipanggil gini, wah Kang Sandi katanya. Hostnya WWF ya, WWF tau kan lo yang gulat gitu. Terus dia, kenapa gue drummer jadi host WWF gitu. Tapi itu adalah konsekuensi sih. Sampai sekarang gitu, dia akhirnya jadi kemana-mana gitu. Corporate justru sekarang banyak yang manggil dia buat jadi MC. Itu kan aneh ya. Menarik ya, padahal modalnya itu modal public speaking. Tapi kesempatan dia terbuka nggak cuma di satu pintu doang, jadi drummer, tapi bisa malah jadi MC dan lain-lain. Betul. Iya. Public speaking bisa buat lo, misalnya contoh paling basic jadi MC aja. Bikin podcast kayak lo. Menjadi seorang pengajar. Menjadi seorang host. Banyak banget role yang bisa digunakan pada saat lo menguasai public speaking. Di kantor, pada saat lo pitching, presentasi. Apakah harus orang sales? Enggak. Orang keuangan, orang HR, gue udah ngeliat sendiri. Jadi kemampuan public speaking bahkan satu kemampuan skill yang sangat diperlukan yang tidak bisa digantikan sama AI. Iya, ya setuju. Kalau lu kemampuan menghitung segala macam mungkin AI bisa membantu. Menulis bahkan masih bisa dibantu AI. Kita sama penulis buku ya, tahu dong susahnya menulis. AI mungkin bisa kayak semacam hack. Tapi public speaking, lu kan nggak mungkin digantikan sama AI pas ketemu langsung dengan audiens lo dalam bentuk darah dan daging gitu. Lu harus tetap punya kemampuan itu. Jadi maksud gue kemampuan skill public speaking itu sangat krusial, bahkan tidak akan bisa digantikan oleh AI. Selama kita memaknai kita sebagai manusia. Karena manusia adalah satu-satunya spesies yang bisa mewariskan cerita. Hewan dan tumbuhan tidak mewariskan cerita. Mereka mewariskan keturunan, yes, memultiplikasi. Kita memultiplikasi tentu saja ya, tapi kita ada cerita, ada story yang dititipkan satu generasi ke generasi lain.
Dan itu yang membuat kamu manusia unik sebagai storyteller. Kalau cerita Mas Riki ada nggak satu orang yang Mas Riki bantu progresnya kayak cerita Mas Andi tadi? Kalau gue mungkin gak bisa sebut nama karena banyak, gue kebetulan suka membantu para menti-menti gue yang lebih muda. Kalau Didi waktu itu sebagai konteks radio, kalau gue lebih banyak mentorship teman-teman waktu itu di kampus. Dan baik lagi di kampus itu, gue ngeliatnya bahwa banyak talent-talent yang keren banget, tapi kalau mereka bisa confident, pede, mereka jadi superstar. Dan gue bersyukur sejak 2010 gue mementorin cukup banyak anak-anak muda, yang sekarang mereka jadi manajer, jadi leader di perusahaan masing-masing. Gue gak bilang bahwa itu semua gara-gara gue. Tapi boleh dibilang bahwa gue ada dalam beberapa fase saat mereka maju, saat mereka menjadi PD seperti itu. Jadi gue mau bilang ya sebenarnya mereka yang thanks to them karena mereka mau belajar. Jadi baik lagi Bilal, menurut gue orang diajarin is one thing. Tapi kalau orang mau untuk ngikutin proses diajarin itu another thing. Dan yang gue sayangkan dalam situasi yang sekarang mau serba instan, nggak semua orang melalui proses journey yang gue dan Didi suka ajarin ke klien-klien kita atau ke teman-teman kita. Maunya cepet, maunya besok bisa. Ya susah. Maunya besok bisa. Iya kan? Kalau lo komputer bisa, Iya, lo kalau kan AI kita bisa. download. Iya. Kalau manusia, wah itu ada proses apa ya? Proses internalisasinya juga lama, proses di mana lo, nih gue pernah ya ngedampingin, nge-coaching satu orang, ada selebritis gitu ya, rocker lah. Gue tuh kalau abis dia manggung, show, siaran gitu istilahnya, pasti ketemu, pasti evaluasi. Dari sejak, dan gue selalu evaluasi show-nya kan, dan rata-rata tuh yang gue evaluasi sama, lo kurang ini, besoknya gitu lagi, kurang ini, itu hal yang sama. Sampai di titik dia mau mengeluarkan notes dan ngeluarin bolpen untuk dia nyatet 3 bulan men. 3 bulan? 3 bulan. Jadi berarti 3 bulan baru Didi dengerin. 3 bulan pertama tuh kayak, Iya. Ngomong tapi apa? lama-lama kayak crack. The crack moment menurut gue yang susah untuk orang mau belajar apa enggak. Itu 3 bulan. Sampai akhirnya dia mau, dan nulis apa yang gue omongin tuh 3 bulan. Take notes tuh dia baru 3 bulan dia mau. Selama itu, oh iya lu ngomong apa? Iya gue dengerin aja gitu. Tapi ya lu harus tahan dengan muka ngantuknya dia gitu-gitu kan. Lu harus tahan. Karena emang ya udah gitu kan dia rocker. Gak terbiasa bangun pagi. Bahkan ini baru tidur pagi biasanya. Ini tiba-tiba harus show pagi-pagi ya kan gitu. Disiplin di media itu dia harus dia harus lakukan kan. Harus ikutin. Dia tidak terbiasa. Sampai akhirnya dia mengeluarkan buku, notes, terus nulis, itu 3 bulan. Kuat-kuatannya kita ngomong, gitu. Ya kan kita manusia, ya harus paham ya. Lo emang waktu dibilangin sama nyokap bokap lo langsung iya, kan kagak. Enggak. Kadang mama aku udah bilang jangan begadang dari SD, SMP, SMA. Tapi aku iyain pas dengar lagu. Kan lo merantau dari Aceh dulu kan ceritanya kan. Untuk mencoba meng-challenge diri lo kalau gue perhatiin. Benar. Lo banyak dong yang bilang jangan atau gimana kan. Iya. Masa sih gitu kan. Kata-kata gitu kan. Ada ini di otak lo yang, nah itu yang harus kita battling. Termasuk ini nih sekarang kita ngomong gini, di audience juga, oh masa iya, oh emang gitu. Oh ada juga yang ngomong, oh iya juga ya. Tapi dari kata ya juga sampai dilakuin, itu hal yang berbeda. Dia praktekin, belum tentu. Oke, kita tadi udah ngomongin public speaking, dan public speaking kan gak jauh juga dari kepercayaan diri ya. Aku penasaran sama konteks kepercayaan diri, yang dimana kan kayak budaya kita lebih menghormati yang lebih tua, misalnya kayak mau jalan agak menunduk dikit gitu. Tapi dalam konteks mau melamar kerja misalnya, let's say aku mau melamar kerja, tiba-tiba di depan atasan atau di depan calon senior, aku jalan agak menunduk, mas. Itu mungkin secara budaya ya sopan gitu. Tapi secara kepercayaan diri menurut Mas Didi atau Mas Riki, apakah itu bagus atau justru membuat kita, wah ini orang yang nggak confidence nih gitu. Gimana? Oke, kalau menurut gue, buat para kandidat ya, kepercayaan diri lo sangat penting karena lo harus manggung untuk mendapatkan posisi tersebut. Lo bersaing. Ibarat kata kayak pemilu Amerika Serikat yang barusan selesai nih. Lo bersaing untuk mendapatkan suara dari orang HR, user lo, manajemen gitu kan. Gak ada yang salah dengan memunggu kurang sopan. Gue ulangin, gak ada yang salah. Yang salah adalah kalau lo merasa rendah diri pada saat lo ketemu dengan kandidat lain. Dan rendah diri itu bisa dimulai dari postur, dari mulai cara lo memandang diri lo,
Ya gue juga waktu pertama kali cari kerja juga, wah sebelah gue lulusan US, sebelah gue lulusan apa. Kalau lu punya mentalitas bahwa oh ya jiper sih, dia lebih pintar, lebih kaya, lebih apa. Ya lu akan punya mentalitas itu, tapi lu harus bisa percaya sama diri lu sendiri. Dan menurut gue percaya diri adalah tentang kenal diri lu sendiri. Sebelum lu maju ke pintu wawancara itu. Nah gimana kenal diri, Di? Lu harus ngajarin ini sebenarnya. Sama sih, kalau di otak gue tuh ujung-ujungnya jadi, wah kenapa gue nggak percaya diri ya. Berarti pada saat itu, ngedadak, lu tidak kenal sama diri lu. Iya kan? Padahal kan lu udah, pada saat let's say misalnya 24 tahun, berarti lu kan udah 24 tahun hidup jadi diri lu, masa lu nggak kenal sama diri lu sendiri sih? Iya kan? Memang kalau lagi konteksnya adalah lagi interview kerja, mohon maaf nih, lo emang bersaing. Mau gimana? Justru yang terjadi lo harus make sure bahwa lo kelihatan. Ya. Lo stand out. Bukan berarti gak sopan ya? Bukan berarti lebay dan norak. Stand out dalam kata bahwa oke, lo terlihat, lo berbeda dibanding. Justru lo perlihatkan bahwa lo yang paling sopan. Kenapa enggak? Ini kan yang sopan tapi Iya. kayak nggak Sopan tapi rendah diri itu berbeda loh. Dengan Berbeda sopan dan loh. percaya diri itu udah berbeda. Berarti nggak apa-apa kayak Nggak apa-apa, Mas. nggak apa-apa. bener. Tapi kalau dalam dalam back of mind lo adalah oh gue cuman, kata cuman. Nah itu berbahaya banget pas lo lagi interview kerja. Sama kayak gue setiap hari pitching proposal, kalau gue cuma berpikir oh gue cuman, nah itu udah kelar sih. Karena HR atau siapapun, karena gue juga pernah jadi HR, itu bisa kayak semacam hiu. Dia bisa nyium nih, ya orang ntar masuk kantor gue gimana kan gitu. Kalau dia aja gak percaya sama diri dia sendiri, gimana gue bisa percayakan pekerjaan gue ini ke ini, bener dong? Pada saat lo lagi interview kerja nih, jujur sebenarnya di dalam otak lo tuh sebenarnya nggak mau kelihatan kok. Yang kebanyakan ya. Jadi Aduh biar cepet interviewnya. Aduh, cepet-cepet kelar deh gitu. Jadi pada saat lo permisi aja, permisi pak. Apa? Nggak kedengeran apa-apa. Permisi pak, saya mau permisi ya pak. Gitu. Itu kan beda antara misi pak. Emang lo nggak mau kelihatan. Tapi kalau permisi pak, saya mau ke sana. It's totally different vibes. Jelasan ya. Bahkan ada orang yang kayak saking nggak percaya dirinya, ketemu sama orang baru atau mungkin ketemu sama satpam dulu nih sebelum masuk. Pak Tuan. Terus pas apa nih? Apaan sih? Apa sih? Iya. Itu jadi show yang bagus sebenarnya. Iya. Bisik-bisik show. Iya. Bahkan nggak usah jauh-jauh deh. Kan seperti biasa interview nih. Kita kan biasa kan interview pasti si HR pegang CV. Bahkan pasti tanya, oke, cerita tentang diri kamu ya. Buat semua orang yang pernah diinterview pasti tahu dong pertanyaan ini. Nah, ceritain apa? Oh, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya kuliah di Universitas di Bandung. Yang kalau gua beda diri berangkat tuh nggak ada rasanya, nggak ada visualnya, nggak ada pembedanya. Sementara durasi interview kan sangat berharga ya. Iya. Setiap menit tuh adalah perjuangan lo untuk dapetin posisi lo kan. Iya, tapi lo malah nggak mau dilihat dan lo bersembunyi di kita. Saya cuma anak seorang ini. Iya, ASN. Saya adalah anak ASN. ASN? Apa? Kementerian apa? Kerjanya ngapain? Oh, ASN Pak. Saya ASN yang itu saya bangga sama ayah saya karena ayah saya adalah pemburu koruptor. Lah, tapi lo bereaksi. Lo jadi inget kan? Jadi inget gua kan? Lo tiba-tiba ngelihat gua gitu. Nah, itu sebenarnya yang lo kejar. Perhatian orang untuk nginget lo gitu. Contoh kalau misalnya gue nerima CV lo, Bilal, dari Banda Aceh berarti. Kalau misalnya gue bilang, ya saya cuma seorang pemuda dari Banda Aceh. Gak ada rasanya. Tapi gue bilang, saya memutuskan untuk meninggalkan kota kelahiran saya. Karena saya percaya Indonesia gak cuma Banda Aceh. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan kesempatan, sama kayak kesempatan saya kerja di perusahaan ini. Ceritanya beda kan? Iya. Emang terkesan kayak klise banget kayak. No, it's not klise. Tapi HR pasti akan inget, oh cara dia cerita beda. Tapi again, lo cerita juga dengan ada saya percaya Indonesia nggak hanya beda dengan saya percaya Indonesia nggak cuma Banda Aceh. Ini permainan tangan ini sangat-sangat berpengaruh. Oh, sangat. Berapa kali kita pada saat kita online meeting beda impactnya pada saat kamera dimatiin sama kamera dinyalain. Kayak orang Itali, gestur tangan tuh penting banget. Bellissimo. Nah itu kan menguatkan pesan kita. Bahkan gue yakin Didi sebagai seorang pelatih buat para orang radio, itu walaupun radio tuh orangnya gak kelihatan, tapi tangan senyum tuh telepon main kan? Iya. Bahkan suara terima telepon ada suara senyum ya istilahnya gue. Iya, smiling voices namanya. Ada tuh yang namanya itu. Jadi betul. Pada saat lo nggak ada ini nih, lo nggak lihat muka gua. Sebenarnya
lu menajamkan ini kan kuping, ya kan. Nah pada saat itu sebenarnya ada visual yang di-create di otak lu. Jadi pada saat halo, lu nggak tahu kan kalau gue senyum sebenarnya, halo, ya kan. Tapi kalau kan halo, ada senyum, oh senyum. Dan orang lebih seneng ngobrol sama orang senyum daripada orang nggak senyum. Benar nggak? Contoh ya misalnya, halo Mas Bilal apa kabar nih? Kita ketemu udah lama ya. Terus tiba-tiba ada di podcast ini, gue seneng banget ada di podcast ini awalnya. Nih, gue nggak ada tangan, terus gue nggak ada ekspresi, kesel nggak lo? Iya, kayak gue juga bisa ngantuk gitu ya. Iya. Tapi kalau gini, Mas Bilal apa kabar? Kita tuh udah kelapa. Berarti kayak pesulap tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba gini. Karena cara otak kita bekerja itu sebenarnya mengerti, bukan karena kata yang keluar loh. Ada microseconds, sekarang ada istilah microsleep lagi Kelihatan pinter loh jadi. Jadi, Ini kita kan di bagian pinter ini. nah pada saat gini nih, lu tuh mengerti apa yang gue maksud duluan, baru si kata itu keluar. Baru lu ngerti, oh yang dimaksud itu. Karena ada kata, ada gesture tangan, itu matching. Misalnya aku makan masakan enak nih, belum bilang enak tuh. Yes. Ya, seperti itu. Yes, Badan lu udah bereaksi duluan baru bisa ngeluarin komunikasi itu. Atau tapi bisa ketebak gak sih kayak makanan nih? Asin gitu. Bisa aja sebenarnya. Tapi orang udah bilangnya, wah enak banget nih pasti. Tiba-tiba itu rame kan restoran. Gara-gara asin banget. Nyebelin banget. Tapi gak mungkin kayak gini. I love you. Yang nggak matching. Kan gak matching. Iya. Iya kan? Gak matching. Tapi kalau I love you matching. Jadi orang itu matching karena ininya dan apa yang diomongin dan kalimatnya itu matching. Tapi kalau bilang, heh monyet lo gitu. Nah ini matching. Tapi kalau monyet lo. Kan gak matching ya. Ini orang marah, apa muji, apa gimana sih? Bercanda, apa gimana? Nah, jadi itu teknik-teknik yang gue dan Didi sering ngajarin buat ke para klien kita, peserta kelas kita tentang kalau saat lo show time tampil di panggung tuh bukan cuma public speaking teori yang oke, tangan harus gini lihat mata air, mata aku tuh rata-rata air tuh. Ya setuju, oke itu benar. Tapi gue selalu percaya dengan kekuatan impact dari gerakan tangan. Itu seperti tarian menurut gue. It's like a dance, it's like a show, main show time. Pada saat lo ditampil ini pun kayak kita sekarang pun ini ada sebuah show yang semoga dinikmati oleh para penonton kita. Semua itu sebagai satu kesatuan, nggak cuma skrip kata-kata aja. Semua kan menjadi sebuah kesatuan pada saat lu sebuah show. Kadang aku pernah juga, misalnya besok presentasi nih di kantor ya. Udah bikin presentasinya, udah latihan, udah bikin decknya. Tapi pas hari H, 15 menit sebelum presentasi, itu kayak tiba-tiba aduh pusing, atau tiba-tiba nggak percaya diri, atau ketika tampil tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Itu apakah hal yang normal atau masih dia juga pernah ngerasain dan cara menghadapinya seperti apa? Karena ini problem semua orang ya, presentasi, ingin tampil atau showtime yang versi terbaik mereka. Itulah hidupnya. Asik. Cari uang kok gini amat ya gitu. Gue juga kalau bisa nggak usah presentasi juga pengen sih, tapi ya gimana harus gitu. Tapi mas, bener. kalau maksud gue gini, kalau lo tegang, lo grogi sebelum presentasi itu wajar. Badan lo bereaksi terhadap sebuah peluang atau sebuah ancaman. Kan gini, kalau ternyata Bilal datang ke tempat gue mau kasih lo 1 miliar. Badan lo tetap gemeteran dong sama Bilal datang, ntar lagi kita ada pitching lo mau diundi seleksi. Tetap gemeter. Mau respon itu peluang, respon itu ancaman, badan kita pasti gemeter. Itu adalah hal yang normal. Jadi gue pun sama Didi pun kalau kita presentasi atau kita mau ngajar pun, kita pasti juga akan tetap grogi kok. Itu hal yang sangat lumrah seperti sekarang pun. Kita juga grogi sebelum kesini. Jadi itu lumrah. Cuman bagaimana mengkondisikan badan supaya siap bertarung. Nah gimana Di? Menembak cewek juga grogi. Iya. Sama kan? Badan tuh nggak bisa ngebedain kok sebenarnya. Cuman kita suka nggak bisa nggak yang kita suka lupa adalah itu bahwa sebenarnya jatuh cinta sama mau presentasi deg-degannya sama. Ya kan? Mau ngadepin dosen pembimbing skripsi sama mau ngadepin mertua sama. Karena apa? Kita tuh secara natural pada saat itu datang, kita tuh pengen menampilkan yang terbaik dari kita. Makanya kita grogi. Ya. Justru kita takut kalau kita sebagai trainer atau public speaker kalau kita nggak grogi lagi. Berarti lo menganggap itu biasa aja dan itu bahaya. Tapi ada orang kayak gitu yang kayak udah biasa setiap hari gitu. Bisa, tapi Bisa. buat gue lo jadi tidak menganggap itu sebagai sebuah kesempatan yang berharga. Kalau gue pakai argumen gue,
Gue dan Didi selalu punya argumen bahwa ini panggung terakhir kita. Ini bisa jadi podcast terakhir kita, Bilal. Kan tergantung Tuhan mau kasih izin waktu kita hidup berapa lama, bener nggak? Iya. Dan attitude gue sama Didi adalah setiap panggung kita akan kasih yang the best. Karena bisa aja besok kita nggak ada lagi. Nah kalau attitude-nya bahwa oh ya ini hal yang biasa ya. Ya berarti attitude-nya adalah audience lo bukan berarti audience yang terakhir. Sementara gue dan Didi dan anak-anak Impact selalu percaya bahwa every show is our last show. Every show is our last show. Karena kita nggak pernah tahu besok dikasih lagi nggak sama Tuhan kesempatannya. Kayak Kobe Bryant, every game is like my last game. Nah itu adalah mentalitas kita. Karena itu kita benar-benar menyiapkan terbaik buat ketemu lo hari ini, buat semua pasti kita siapkan terbaik. Thank you, keren. Makanya gue antusias di sini. Kelihatan antusias kan? Kalau enggak gue bisa, ya jadi gini Mas Bilal, Showtime Book nih kita buat ya ini 8 tahun loh in the making. Dan ya prosesnya 5 bulan. Berarti dia gue gampar kalau gitu. Kan nggak antusias Karena ya? nggak asik. Lo percaya nggak? Gue hari ini itu nyiapin pakai kaos ini Mas Bilal. Ya, Soekarno. Soekarno. Karena tahu lo dari Aceh. Oke, kenapa tuh? Nah, Soekarno yang bisa meyakinkan orang Aceh sampai akhirnya berinvestasi di kemerdekaan Indonesia kan gokil nih orang. Public speaking tadi ya. Yes, Lebih tepatnya kemampuan influencing. Dan public speaking salah satunya dari salah Soekarno. satunya. Soekarno kan bisa menginfluence. Ini nggak kayak kita yang sekarang hamba Allah nih, gue kasih sukarela ya. Tolong ya, Ini bantu. pas gue lagi bisa nih gitu, makanya gue bantu. Soekarno itu bisa membuat orang give my all for Indonesian, use it. Udah terbukti Raja Sri Sultan Hamengkubuwono IX, teman-teman senior kita di Aceh menyumbangkan harta bendanya all ya untuk kemerdekaan kita, maka kita punya pesawat dulu segala macam. Gue tuh kepikiran kalau bisa balik lagi ke zaman dulu, gue pengen lihat Soekarno lagi nego sih, gue pengen lihat gimana sih caranya sampai bisa, apa sih yang dia pakai, Dan gue gimana yakin sih? pasti orang Aceh kan nggak semudah itu di Di influence. convince loh. Heeh. Aku penasaran juga ya. Bahkan negara-negara sahabat dulu datang ke konferensi Asia, Afrika itu kok bisa ya? Yes, bisa mengumpulkan orang-orang yang senasib dan ngerasa senasib waktu itu kan, negara-negara yang bekas dijajah atau masih dijajah untuk berkumpul di Asia Afrika Bandung waktu itu. Dan kita harus bisa menentukan nasib kita sendiri, kita berkolaborasi. Kita tuh udah tahu yang namanya konsep kolaborasi itu dari zaman dulu sebenarnya. Tapi how to convince them, gokil bapak-bapak bangsa kita dan ibu-ibu bangsa kita menurut gua. Makanya gua pakai kaos ini hari ini karena tahu lu dari Aceh. Oke, masuk ya. Ngerti nggak? Jadi kalau gua nggak ngerasa ini our last show, gua nggak akan melakukan itu. Repot-repot, ngapain? Aku udah baca buku Showtime Book, yang salah satu yang aku suka di bagian yang memang Pak Soekarno ya. Bisa spill nggak ke teman-teman di sini? Kenapa Mas Didi dan Mas Riki itu mengangkat seorang Soekarno? Bukan dari POV yang Aceh tadi, tapi dari POV seorang influencer atau seorang tokoh. Kalau buat gue sih luar biasa karena di zaman gak ada sosmed loh. Gak ada sosmed ya. Kalau sekarang kan telolet gitu tiba-tiba bisa langsung satu dunia. Sekarang nggak punya duit, joget yuk. Gitu. Iya. Judi online tangkap gitu kan. Tapi orang ke influencer tuh kirim uang loh. Nah, kita balik ke zaman dulu. Kita ke zaman dulu. Ini konteksnya zaman dulu. Nggak ada sosmed. Tiba-tiba, ya kan? Ayo kita merdeka. 17 Agustus 45. 70 juta rakyat kita yang mayoritas, mohon maaf ya, nggak bisa baca tulis huruf Latin waktu itu dan hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim istilahnya gitu. Tiba-tiba pengen merdeka karena Soekarno bilang kita merdeka. Dari Sabang sampai Merauke 17.500 pulau merdeka, hayu bisa mati loh, gak apa-apa, let's go. Kenapa? Itu kan gila menurut gua. How he can convince the majority of Indonesian people pada saat itu. Kita sampai research kemana-mana, gue ngobrol, terutama gue denger banget cerita almarhumah nenek gue. Pada saat harus experiencing Soekarno itu seperti apa pada saat itu. Wah emang ini orang luar biasa ya. Dan kita perhatiin banget, di tengah orang gak bisa pakai baju yang necis dan bagus, kok dia begitu, terus rambutnya. Wah, orang-orang bapak-bapak bangsa kita kan kayak pakai pomade semua tuh ya kan. Itu poin menarik. Itu poin menarik ya. Bahkan per hari ini aku notice juga, nggak cuma dari kita pintar ngomong, bahkan kesiapan pakaian ya, rambut bahkan atau emang bener-bener look kita itu seberpengaruh itu ya untuk bisa nge-influence orangnya. Oh iya.
Yes, karena kita judging the book by its cover. Ya mohon maaf ya, manusia itu kan subjektif sebenarnya. Kalau dibilang, oh lu subjektif lo, emang. Karena kita manusia kok. Ya lo pakai pakaian compang-camping taruhlah gitu masuk bank. Di stop satpam nggak lo? Iya. Walaupun nasabah prioritas misalnya. Oh iya, bisa jadi dia adalah ketua Setelah ngeluarin kartu baru orang percaya. Iya. Tapi sebelumnya kan enggak. Iya, karena apa? Kita sangat terpengaruh. Sementara yang pakai dasi apa gitu. Kalau gue ngeliatnya gini sebagai orang sales, tadi Bilal bilang, kenapa sih kita harus rapi, keren segala macam? Gini, kalau lo tidak bisa menunjukkan kepada calon klien lo bisa taking care diri lo, gimana lo bisa taking care dia? Yes. Sebelum menjual kata-kata pertama. Lo mau jualan sama klien tapi lo kayak lemas, capek. Apalagi kalau dengan kata-kata, Pak tolong dong beli produk saya, kalau enggak saya enggak dapat komisi Pak. Siapa yang mau beli dengan attitude seperti itu? Tapi lo nunjukin bahwa lo perhatikan penampilan lo nunjukin bahwa oh ini Ricky bisa dipercaya karena dia taking care dirinya dia. Mungkin dia bisa taking care diri gue sebagai klien. Dan itu adalah pesan subliminal sebelum gue jualan produk gue atau apapun. Sama dengan Soekarno, dia menunjukkan bahwa ini loh caranya, ini loh rasanya jadi orang Indonesia merdeka, tegap, Yes. baju bagus, tanpa mengajarkan kemerdekaan dalam sebuah konteks kata-kata yang berat dan rumit. Cukup sebuah sensasi yang dilihat dengan mata, yang orang Indonesia atau dengan suara yang lantang yang bisa dengarkan di radio saat itu belum ada sosmed. Jadi itu yang digunakan oleh Soekarno. Yes. Sebuah rasa yang ditularkan untuk mengubah raga orang Indonesia untuk setuju merdeka. Makanya gue mau merdeka. Karena ini rasa kayak gini, wah gila enak banget. Karena kalau kita lihat konteks sejarah kan kita waktu itu kan Jepang habis bom atom tuh, kekosongan kekuasaan. Jepang janjinya sih mau ngasih kemerdekaan katanya di tanggal 20 lupa, gue lupa 20-an Januari lah. Tapi Soekarno bilang enggak, kelamaan. Kalau enggak keburu chaos, kalau enggak keburu pecah negara ini menjadi fraksi-fraksi ataupun menjadi negara-negara sempalan. Nah, jadi Soekarno bilang oke, kita proklaim. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat title-nya Soekarno adalah proklamator. Sementara negara-negara lain mungkin harus menunggu kemerdekaan diberi oleh negara lain. Kalau kita lihat sejarah negara-negara rata-rata diberi sama negara lain, sama negara penjajahnya. Kita adalah ibaratnya negara yang kosong, tiba-tiba ada yang ngambil mic. Merdeka. Majikan nggak ada nih. Majikan nggak ada nih, kita pakai mic-nya. Sesederhana itu guys. Tapi perlu keberanian buat lo mengambil mic majikan. Dan itulah contoh yang Soekarno contohkan ke kita dan Hatta. Dan cuma 2 orang yang beri tanda tangan. Sebenarnya kalau Amerika tuh 56 orang, Declaration of Independence 1776. Cuma 2 orang. Ibaratnya gini, sama kita tawuran. Kalau dicariin guru, mana tadi yang berantem? Yang angkat tangan cuma 2, yang 40 lain tuh pada diem. Yes, makanya kenapa buat kita, wah ini contoh yang paling konkret. Hasilnya kan bangsa Indonesia sampai sekarang. Sampai hari ini. Kita hidup di bangsa Indonesia hasil dari sebuah pitch yang pendek menurut kita, cuman kurang dari 1 menit kan, proklamasi. Hasilnya sampai sekarang. Makanya buat kita tuh Soekarno gokil lah menurut gua. Dan menurut gua itu yang bisa diangkat sebagai cerita bangsa kita. Gua nggak pakai cerita bangsa lain, gua pakai cerita bangsa kita di buku ini justru. Ngomongin orator ya, aku kemarin juga ngikutin pemilunya Amerika. Itu kan calon presidennya itu otomatis ketika orasi emang ingin mengconvince masyarakatnya, pilih aku. Tapi kan ada juga dalam konteks secara umum ya, nggak cuma di Amerika, itu kan terkesan banyak para calon-calon ini itu kayak kelihatan pinter ngomong doang nih orang. Ngomongin originalitas ya, autentisitas, apakah kalau dari POV Mas Ricky dan Mas Didi, apakah tuh emang orang emang pinter ngomong doang? Gimana kita tahu tuh orang emang pinter ngomongnya doang, tapi secara asli dia nggak ada gitu? Bisa nggak kita lihat orang kayak gitu? Kayak, wah ini mah pinter ngomong doang gitu. Apakah dari cara dia berbicara atau dari dia menyampaikan gitu? Mungkin dari POV Mas Didi dan Mas Ricky gimana? Mungkin dari gambaran seorang Trump atau Mas Ricky suka sama McCain ya? Gue Harris ya? Gue juga gak Harris sih. Enggak. Gue Miss Marvel. Nggak, tapi gini. Lo mesti lihat ya bahwa Amerika itu rata-rata orangnya yang maju itu ngerti konteks. Nah, baru gue bilang konteks nomor 1. Ya, jadi yang menurut gue kita suka luput untuk melihat adalah orang-orang ini ngerti konteks, makanya dia begitu. Dulu waktu Obama, ya kan? Obama itu adalah calon presiden waktu itu yang mungkin dilihat orang, ih dia gulung. Ya. Perhatiin nggak? Perhatiin nggak? Oke. Ya. Gulung baju kemejanya. Gulung kemeja. Sementara sebelum-sebelumnya nggak ada yang kayak gitu, ya kan? Gulung kemeja. Terus, kok gulung meja? Tapi dia ngerti dia ngomong ke siapa. Dia ngomong sama
menengah ke bawah. Dia pengen ngasih tahu bahwa gue ini sama dari menengah ke bawah. Karena yang dia incer adalah suara dari kelas menengah ke bawah yang gede banget. Mayoritas ya. Makanya cara dia adalah menggulung tangan itu. Sampai ke tahap itu berarti ya. Iya dong. Baik lagi, konteks lu lagi ngomong ke audiens yang lagi dalam situasi apa. Jangan lupakan 2008 kalau kita ngeliat Obama menang pertama kali itu Amerika lagi krisis kan. Lagi ada krisis ekonomi besar. Jadi dia menunjukkan bahwa gue siap kerja keras nih. Yes. Let's solve this crisis together. Sementara Pesan-pesan sebelum-sebelumnya, subliminasi. ya sementara sebelumnya kan presidennya kan yang wah gitu kan, yang sangat sophisticated gitu, kaku banget. Ya yang ya paling gendong-gendong anak lah gitu kan. Iya. Kelihatan. Nah, tapi kalau Obama nge-push boundariesnya a little bit agak jauh gitu sampai kayak begitu. Nah, makanya gue bilang, lo lihat Trump kayak begitu, tapi lo lihat konteksnya. Pidatonya apa segala macam bold banget kayak gitu-gitu. Konteksnya apa? Ya lo lihat, dia ngomong sama masyarakat yang mana sebenarnya, yang dia lagi incer suaranya. Iya. Karena kan konteksnya mungkin saat ini ya, gue bukan orang yang tinggal di Amerika, tapi kan mereka butuh figur yang lebih bold, yang lebih bisa mereka percaya di antara mereka berdua. Karena mereka mungkin sudah bosan dengan janji-janji, mereka butuh orang yang maaf ya, Amerika banget lah. Yang ibaratnya ngehe to the max gitu kan, yang kayak bold, berani dulu aja gitu. Dan menurut gue kenapa Trump menang, kan dijelaskan juga dengan konteks itu. Terlepas dari, baik lagi kayak lo bilang, mungkin jago ngomong segala macam, tapi jujur aja dalik semua pidato itu, masyarakat mungkin cuma ngerti 10%, 50%, 20% ya. Tapi mereka benar-benar adalah gesture. Lu seberapa sih relate sama gue? Sebagai orang yang nonton. Itu paling penting. Kalau film tuh berarti gini, gue nonton film terus kayak, gue gak relate nih sama karakternya nih, gue gak dapet nih. Nah sama, pidato di politik konstelasi apapun adalah lo bisa seberapa relate sama audience masyarakat. Ya, jadi kayak mungkin karena kalau ini kasusnya Trump adalah pada saat dia ditembak, ya kan sampai 2 kali lagi ya. Pada saat dia ditembak, dia berhenti jadi calon presiden pada saat itu. Mungkin dia akan ya udah orang-orang ngeliatnya oh ya lu ditembak sih. Tapi lu abis ditembak dia terus. Wah, itu gokil sih. Menurut gua orang-orang pasti gila. Yang tadinya nggak milih juga mungkin akan mulai gamang tuh. Iya. Iya kan? Soekarno itu yang kita tahu adalah dulu dia nggak ngomong doang. Dia di penjara, dia dibuang. Ya kan? Dia dibom. Tapi dia tetap kekeh bilang merdeka. Ya gimana orang secara authenticity jelas depan layar sama belakang layar. Nah yang problem sekarang itu adalah di depan layarnya seperti apa, di belakang layarnya kayak apa. Itu masalahnya. Ya kan? Di dunia penuh tipu-tipu sekarang ini yang kita cari itu adalah apakah public speaking skill lo itu membuat lo jadi sama orang lain. Atau public speaking lo justru membuat orang-orang ngelihat siapa lo yang sesungguhnya. Makanya kenapa tadi ada adegan Didi marah ke orang-orang yang lo mencoba jadi diri orang lain. Sementara lo bukan itu. Bedanya Showtime yang gue percaya sama Didi adalah lo harus tetap jadi diri lo sendiri. Gue berdua ini kita punya gaya yang sangat berbeda. Kita hitam dan putih atau ibaratnya kita sangat berbeda secara derajat. Dia putih sih, gue hitam. Ya lo itu. Tapi intinya adalah kita punya gaya yang sangat berbeda. Tapi kita tidak mencoba untuk menjadi orang lain. Tapi kita percaya ada struktur, lo harus percaya originalitas lo sendiri. Makanya kenapa gue paling sebel ngeliat orang coba jadi orang lain. Mas saya mau jadi kayak seperti Mas Rika atau Mas Didi. Gue bilang gak bisa. Lo pakai cerita lo, story lo, tapi lo pakai teknik yang benar, that's Showtime. Jangan coba jadi orang lain. Karena bakal 24 tahun story hidup lo kan pasti banyak tuh momen-momen. Yang bisa dipakai buat lo cerita, lo bangun tulisan di buku. Itu banyak banget. Dan kita adalah, harta karun terbesar kita adalah cerita kita sendiri. Makanya di buku ini juga gue bahas. Orang suka bingung kayak nyari inspirasi, quotes. Lihat hidup lo sendiri, pasti ada momen-momen yang lo bisa ceritakan dan bahkan bisa lo kaitkan sama sebuah konten yang lo mau sampaikan. Dan itu gue lakukan di IG gue kan selalu. Karena mungkin kalau dari POV aku kan anak daerah yang dulu pernah ngalamin masa konflik ya. Iya. Oh, iya. Apalagi masa konflik iya. kan. Gokil. Apalagi, betul. Gokil. Berarti kan cerita lo banyak sebenarnya. Ya. Masa bencana alam dulu. Apalagi Iya, masa iya, tsunami iya, kan. iya. Iya. Jadi kalau diceritain sih ada fase-fase yang kayak aku belajar banyak dari fase-fase. Nah itu yang membuat gue mendekat ke lo Mas Bilal. Dan itu membuat lo lebih kaya dari gue dari sisi cerita. Gue anak Jakarta. Gue gak tahu yang namanya konflik berdarah. Kecuali 98 misalnya. 98. Dan gue gak tahu namanya tsunami sehebat apa selain di TV yang gue lihat. Iya, bener. Kan lo bisa cerita.
gue nggak bisa. Nah itu gue bilang kenapa keunikan lo dibanding gue. Tapi bukan berarti gue lebih rendah dari lo atau lebih tinggi dari lo. Iya, iya. Dari sisi manusia, no. Karena nggak bisa di-compare ya. Nggak bisa. Story lo dan gue gak bisa di-compare. Tapi bagaimana menggunakan story lo menjadi sebuah impactful presentation dan public speaking, itulah showtime. Kita gak usah sibuk bertanding, tapi kita sibuk memberikan yang terbaik dari versi kita. Itu menurut yang gue percaya. That's why kenapa gue agree dengan buku lo. Gak usah sibuk komparasi. Let's become jadi inspirator sama lain. Aku notice juga, nggak cuma di konteks luar negeri, bahkan di pilkada di kampung aku sendiri, itu ketika aku lihat calon pemimpinnya, problemnya yaitu ketika maju di depan panggung, secara public speaking, sorry for saying, itu kayak terbata-bata. Kadang kalau baca aja terbata-bata bahkan. Aku pernah ketemu langsung sama salah satu anggota dewan di Aceh waktu itu. Secara profile oke lah, kita respect ya. Tapi ketika maju ke depan panggung itu bisa mengubah persepsi aku terhadap beliau gitu. Baca terbata-bata tuh dan itu mungkin secara umum aku lihat postingan di TikTok, di Instagram sekarang banyak ketika pilkada juga tokoh-tokoh di daerah-daerah lain seperti itu. Jadi bahan jokesnya anak-anak 20-an gitu. Oh, ini kok udah 40 tahun masih kayak gini baca-bacanya gitu. Dari Mas Riki dan Mas Didi, kira-kira kesalahan umum yang orang tetap kayak menormalisasi padahal itu bisa mengubah mindset mereka atau mengubah persepsi orang terhadap mereka, itu apa? Kayak apa yang harus mereka perbaiki gitu? Maksudnya yang si 40 para- tahun ini. Ini para speaker. Lebih secara umum kali ya, banyak orang kayak menormalisasi, ya udah nggak penting deh public speaking gitu. Apa yang harus mereka perbaiki dan Mereka tuh siapa? Si pembicara atau si publik? Biar gua nggak Pembicaranya salah. yang lebih Pembicaranya. Para orang-orang ini. itu mungkin termasuk aku yang masih belajar. Iya, iya. Ya. Gini. Lo kalau pelajarin sejarahnya bahkan itu ada Raja Inggris di Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua, waktu dia mau mengumumkan bahwa Inggris kita berperang melawan pasukan Jerman, ya. Dia itu, sorry itu saya ada Gagap. Dia gagap. King's Speech filmnya kok. Filmnya namanya King's Speech. Dia It's very gagap. good movie. Lo kebayang ya, dia harus mengumumkan dan bahkan dia tadinya bukan raja. Bahkan harusnya yang jadi raja itu kakaknya. Tapi kakaknya, saya memilih kawin sama Orang rakyat biasa aja. Jadi Akhirnya dia ketiban pulung jadi raja. Dan pada saat itu dia harus mengumumkan perang. Ya, kebayang gak lo? Gagap. Dia tuh sampai les public speaking sama satu orang guru ini, yang akhirnya nge-push dia untuk terus jangan menyerah untuk ngomong di depan mic, kan itu di radio ya waktu itu kan, di depan mic untuk mengumumkan ke seluruh negeri bahwa kita berperang, kita jangan menyerah, kita harus semangat dan segala macam. Gagap Jo. Tapi yang rakyatnya salut adalah justru orang-orang tahu dia gagap, tapi kok malah gitu. Ngerti nggak? Jadi yang lebih penting itu sebenarnya adalah apakah lewat your panggung, kesempatan untuk telling your story, telling your thoughts, how you feel dan segala macam itu, lo benar-benar bisa dirasakan sama yang mendengar. What is the real intentions lo akhirnya melakukan itu? Itu sebenarnya yang mahal. Dan orang tahu kok, gak mudah untuk ke atas panggung tuh gak mudah. Gak mudah sama sekali. Yang penting, lo gak mundur, lo gak kabur. Finish your speech. Gak semua orang bisa melakukan itu. Bahkan Jerry Bruckheimer aja, lo tahu kan, produsernya sama sutradaranya Transformers, itu pernah satu kali di panggung gede, dia gagap terus dia cabut. Ditinggal aja gitu penontonnya di panggung. Ini ada satu launching produk kalau tidak salah. Dia cabut. Oh itu gokil sih. Pada saat itu gue langsung drop, langsung gak suka lagi gue sama Jerry Bruckheimer. Kenapa? Karena dia cabut. Nggak respect. Lah, kita kan udah ngelihat lo. Kalau perlu ya kalau perlu ya lu depan, ya udah being vulnerable aja. Tapi jangan kabur. Iya. Itu yang membuat kita akhirnya mau mendekat ke lo atau justru gua nggak mau denger lo gitu. Paham nggak? Paham. Itu sebenarnya yang lebih penting. Apakah intentions lo, the real intentionsnya itu bisa dirasakan oleh your audience. Lo bener-bener care sama kita nggak sih as audience? Segimananya sih?
Itu. Karena being vulnerable tadi juga jadi original ya, jadi otentik gitu ya. Kayak lu ternyata manusia biasa nih gitu. Bagi gue kalau punya teman-teman tantangan teknik terbata-bata, latihan. Kita punya prinsip latihan seperti lo manggung dan manggung seperti lo latihan. Latihan seperti lu manggung dan manggung seperti lu latihan. Sama kayak lo main basket, sensori badan lo jadi lebih bagus pada satu latihan. Kobe Bryant untuk bertanding satu pertandingan dia kan latihan berapa puluh pertandingan pas di latihan. Seorang public speaker yang memang terbukti harus handal, dia harus latihan banyak sebelum dia di panggung tersebut. Tapi pasti di panggung tersebut ada grogi segala macam membuat dia tidak sempurna dan gak apa-apa. Tapi publik bisa merasakan, oh dia berusaha. Terbata-bata tapi dia berusaha menyelesaikan. Karena ujungnya adalah panggung itu yang gue percaya, kenapa kita nulis buku Showtime, itu buat audience. Bukan buat mengentertain ego lo. Bukan tentang kehebatan lo. Enggak. Makanya kenapa gue punya cerita John McCain yang hebat banget sampai hari ini. John McCain waktu itu menghadapi penonton, seperti biasa ya, kalau teman-teman tahu yang namanya panggung politik itu kan kesempatan paling gede buat ego ya. Lo bilang A, pasti orang-orang akan mendukung lo. Iya dong, semua fans lo kok. Lo bilang B, semua akan bilang B. Coba lo bayangin waktu itu John McCain nanti Obama bilang, oh Obama tuh kayaknya orang Arab, Obama tuh kayaknya gak bisa dipercaya. John McCain bilang enggak. Dia orang Amerika, dia kepala keluarga yang baik, dia rakyat dia rakyat Amerika yang baik. Cuman kita punya perbedaan prinsip. Tolong hormati dia. That's McCain. Dia membela lawannya di panggung paling besar dengan taruhan kursi paling tinggi dalam global dan dia bisa ngebelain lawannya. Nah itu gue bilang kalau lu memikirkan lu, hati-hati dengan panggung. Jadi ujungnya adalah audience lo itu buat kebaikan audience lo. Jadi buat gue story of McCain is legendaris banget sih. Bahkan pas dia kalah pun di Amerika itu ada namanya pidato kekalahan yang harus dilakukan kalau lo udah kalah. Kemarin juga Kamala udah melakukan pidato kekalahan itu. Tapi buat gue John McCain paling keren. Karena pas dia ngomong, iya saya udah nelpon senator Obama. Terus mau kayak stop. Dia pemimpin kita sekarang. Kita harus hormati dia. Yes. Jadi keren banget. Jadi buat gue orang yang ngerti panggung itu dampaknya sebegitu bahayanya kalau dia nggak bijak itu keren banget. Nah itu gue berharap kita bisa belajar mau politisi, non politisi bisa belajar dari seorang karakter McCain. Dia mementingkan yang benar untuk publik dan audiensnya dibanding buat dia sendiri yang mendapatkan kesempatan buat menang. Seperti kalau itu. dia komentar itu mah branding gitu kan. Sekarang jadi sama branding gitu. Lu bisa ketahuan branding ketahuan karena dari konsistensi. Jangan lupa kan jejak digital nggak bohong ya teman-teman ya. Tracking ke belakang. John McCain tuh pahlawan perang by the way. Dia pernah ditangkap sama sama Vietnam. Jadi dia tuh adalah cucu dari admiral. Jadi panglima tinggi di Amerika di angkatan laut dan dia pilot angkatan laut. Ketangkep di perang Vietnam. Waktu itu karena tentara Vietnam tahunnya anak admiral mau dibebasin duluan. John McCain nggak mau. Gue nggak akan mau dibebasin kalau gue nggak bareng tim gue yang lain. Karena dia tahu kalau dia dibebasin tim yang lain akan dibiasin. Iya. Jadi selama 5,5 tahun dia sengaja membiarkan diri di penjara di Vietnam melalui neraka. Makanya pas pulang dia agak pincang, disiksa. Nah lo bayangin seorang karakter kayak gitu ya, makanya wajar dia dapat reputasi hero di Amerika. Dan gokilnya lagi pas dia dapat kesempatan buat dapat kursi itu, dia malah membela Obama. Jadi memang udah karakter patriotnya yang memang mementingkan rakyat yang gokil banget. Beda antara citra dan pencitraan ya. Beda antara politisi sama negarawan. Beda dong. Itu dua berbeda. Kita punya banyak banget politisi, tapi negarawan cuma Tuhan yang tahu. Gimana 3 cara membuat storytelling yang bagus? Oke, harus 3 ya. Yang pertama, tentukan setting dan konteks karakternya dulu. Sebuah story selalu dimulai dengan sebuah keadaan. Keadaan, sebuah pertarungan, menang. Itu adalah rumus storytelling paling basic. Lo lihat semua film, pasti rumus itu. Itu pertama. Yang kedua, tentukan karakter. Siapa musuhnya? Siapa jagoannya? Siapa korbannya? Itu storytelling kedua. Jadi kalau lo ngomong ke depan klien pun atau ke depan internal lagi presentasi, lo harus bilang kita jagoannya, musuh kita ini, yang kita tolong adalah orang ini. Itu tips yang kedua tentang storytelling. Tips yang ketiga adalah selalu ciptakan sebuah proses pertarungan. Karena nggak mungkin kalau lu sebuah story kalau nggak ada pertarungannya, nggak ada ups and down-nya. Kita sudah mencoba berbagai cara, tapi ini gagal, tapi akhirnya kita berhasil seperti itu. Walaupun nih ngomongnya konteks perusahaan ya, tapi gue percaya bahwa storytelling itu dipakai bahkan di bisnis sekarang. Nike, Hasbro, toko mainan semua tuh pasti harus punya storytelling yang kuat. Dan sama dengan kita. Jadi tipsnya menurut gue 3,
selalu ada flow-nya. Kalau Star Wars tuh Once Upon a Time gitu kan, in a galaxy far far away, harus kasih konteks. Keadaan, pertarungan, dan akhirnya kemenangan. Yang kedua karakter. Siapa musuh, siapa jagoan, dan siapa korban. Karena nggak mungkin jagoan ngelawan musuh kalau nggak ada korbannya. Dan yang ketiga, selalu kasih sebuah episode pertarungan. Sebelum dan sesudah. Sama lah kayak pelangsing lah, sebelum dan sesudah. Story harus ada kayak gitu. Yoi. Kalau semua sama datar aja jadi nggak ada story-nya. Jadi semoga itu menjawab. Kalau Mas Didi mungkin? Kalau story itu sebenarnya one thing ya, tapi ya lo harus punya story-nya dulu. Betul. Lo kan pengen, gimana cara jadi storyteller yang hebat gitu ya. Ya lo satu harus ada story-nya dulu. Tapi story ini akan ada kalau karakternya ada. Karakternya ini ada kalau kondisinya ada yang tadi dibilang sama Ricky. Jadi orang-orang sekarang, wah gimana jadi storytelling. No. Before kita ngomongin storytellernya dulu. Lo-nya dulu nih, ya kan. Lo punya cerita nggak? Gitu aja. Karena kita cerita bisa sama, lo punya cerita cinta, Ricky, gua. Tapi yang membedakan apa? Bilal, yang membedakan adalah Ricky, dan yang membedakan adalah gua. Nah gitu. Jadi storytellernya dulu, itu satu. Itu aja dulu, storyteller dulu. Karena banyak orang kayak masih ngerasa bahwa ceritanya dulu kan gak menarik ya. Gue punya hidup tapi ceritanya yang gak menarik gitu. Pada saat lo ngomong gitu, ya emang gak menarik cerita lo. Karena lo sudah mencap story lo tidak menarik. Sama kayak gue bikin buku ini jelek. Selesai. Misal gini nih, kayak ada orang, gue dari lahir anak orang kaya nih. Semua ada sampai sekarang gue masih hidup serba dikasih sama orang tua. Ceritanya apa? Bagus tuh, itu bagus ceritanya. Karena gua kan pengen selalu jadi orang kaya. Dari lahir tapi jadi orang kaya, dia kayak nggak ada cerita strugglingnya gitu. Kalau ngomongin struggling nggak ada struggling. Justru gue malah kasihan sama orang yang seperti itu karena dia tidak punya cerita. Betul. Ya itu, jadi kayak makanya aku nggak ada cerita gitu. Ya tapi itu kan menurut dia nggak ada cerita, padahal dan nggak ada struggling. Tapi sebenarnya kalau digali lagi, dia pasti punya struggling. Struggling untuk apa? Struggling untuk keluar dari kekayaannya, bisa jadi ada yang lebih menarik, bosannya kayak terus apapun. Sekarang gini deh, gue punya teman orang kaya. Hmm. Apa ketakutan mereka? Orang berteman sama mereka karena kekayaan mereka, bukan karena mereka. Itu bisa jadi cerita kan? Yes. Iya dong. Lo orang kaya nih, misalnya Bilal, terus tiba-tiba ada yang mau ngajak ketemu lo. Deep down, karena lo kaya, lo tahu ini orang karena genuinely care sama gue as a teman, atau karena dia pengen ngambil kekayaan gue. Tantangan orang kaya itu loh, menurut gue. Gue bukan orang kaya, tapi gue tahu dari cerita orang-orang kaya. Mereka itu. Itu bisa jadi cerita. Gue bisa membedakan mana yang peduli, mana yang gak peduli. Itu pun sebuah cerita menurut gue yang mereka sudah punya. Mm-mm. Nah kalau stand up comedy berangkatnya dari keresahan. Nah, Iya. itu keresahan. Iya. Ya kan? PR berikutnya adalah apakah lo mau menceritakan ini apa enggak? Itu PR kedua. You have to decide. Do you want to tell this in front of a lot of people or not? Kalau enggak ya mending enggak usah. Keputusan. Keputusan itu harus ada. Karena the rest of it itu pekerjaannya panggung. Panggung itu buat kita faktor pengali. Meja ini adalah panggung. Buat driver ojol, ini tuh panggung. Buat kita tuh every business is a show business. Jadi kalau lo manggung aja dong mas, enggak. Ruang meeting lo tuh mungkin panggung, yes. Tapi juga ruang kelas, ruang praktek dokter. Sapaan ke satpam. Tuh, Sama mbak resepsionis. Oh, gue Yes. sebagai sales tuh harus belajar, itu penting. yes. Pilot, the cockpit is a stage. Selamat pagi, kita akan menjelajah 35.000 kaki. Suara itu menentukan panggungnya dia. Apakah penumpang itu resah atau enggak dengar suara dia? Makanya ada pantun-pantun komedinya kadang-kadang. Betul. Lo kebayang gak kalau, aduh ini kita mau 35.000 kaki ya penumpang. Aduh, lagi hujan badai nih. Ini aduh kita panik banget gitu. Itu gimana? Nah, Tapi di akhirnya bilang, tapi prank gitu. Tapi gue gak akan pilih sih lagi sih. Langsung keluar Itu tetap. lagi sih. Keluarkan gua. iya. Tapi bayangkan gak bahwa orang harus treat itu kayak panggung. Semoga menjawab ya soal storytelling. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dari Feby Zagra. How to tame your heartbeat before the show? Oke. Kita tuh cara otak kita bekerja adalah kita tidak bisa membedakan antara yang nyata dan yang maya. Istilahnya tuh pada saat lu tahu lu presentasi hari Senin, itu heartbeat udah deg. Karena apa? Karena si otak udah nge-refer ke pengalaman-pengalaman sebelumnya. Apapun itu ya. Tapi yang pasti udah langsung apa yang dibayangkan itu udah seperti nyata akan terjadi pada saat itu juga. Jadi udah deg. Jadi caranya gimana? Ya balik lagi dulu aja ke dunia nyata.
Set, balik laginya gimana? Macam-macam caranya. Heartbeat ini adalah reaction dari apapun yang kita bayangkan, ya kan? Jadi apa? Ya dengerin lagu yang asik kali, yang chill, ya kan? Set, turun lagi. Kenapa? Karena nafasnya jadi ikutan ngikut. Sebenarnya setiap kita ngomong pun ada ketukannya kok, ngikutin lagu, ya. Jadi kita ngomong ini sebenarnya ada ketukannya. Jadi Mas Bilal, semua itu sebenarnya sudah kayak ada rhymingnya di sekitar kita. Jadi apapun itu ya nggak apa-apa kok. Lihat ketukannya sama kan. Jadi Mas Bilal gimana nih? Ya kan? Jadi apa yang harus diturunkan adalah ketukannya. Dan ketukan itu tergantung sama nafas. Jadi ada hubungan antara otak, nafas, dan jantung. Nah, nafas bisa ngikut kalau misalnya lagunya enak. Kita nih chill, duduknya dibenerin. Iya, postur duduk benar. Muke lo. Ya kan, muke lo diasikin. Senyum aja, nanti heartbeat tiba-tiba akan ngikutin. Gue mau ngomong gitu, gue tahan. Kalau dia gitu udah dapat berapa tuh? Ya. Siapakah pemenangnya di akhir show? Jadi ada tekniknya. Jadi bahkan sebaliknya kalau lo ternyata heartbeat lo, ini mau tampil kok, gue kayak merasa biasa aja. Ya lo dengerin lagu yang lebih upbeat, lo mesti gerak supaya menghadapi pertarungan pitching itu misalnya. Tapi pada porsi yang tepat, nggak kelebihan, nggak kekurangan. Jadi kita kayak atlet sebetulnya kalau seorang public performer itu. Nah kalau kayak deg-degan ya, aja kayak dia dibilang, atur nafas, atur apa yang lo dengar. Karena suara itu adalah salah satu pembuat dopamin yang juga cukup efektif dalam olahraga. Ada sensasi itu pasti datang dari lagu sebetulnya. Karena aku suka juga nonton Cristiano Ronaldo ketika ambil free kick ya. Karena dia muncul juga pasti kamera di zoom in kayak I can do this. Yes, dia self talk. Self talk itu kan juga ngaruh ke otak lo. Dia tuh lagi ngetem otaknya dia. Gue udah ngelakuin ini ribuan kali di tempat latihan. Gue harusnya bisa sekarang kan gitu. Makanya tadi Ricky bilang kita tuh punya afirmasi ya, istilahnya punya mantra. Kita latihan kayak manggung dan manggung kayak latihan. Jadi kita udah terbiasa sebenarnya. Jadi ya udah nggak ada yang luar biasa banget sih sebenarnya karena ini udah kita lakukan pada saat latihan kok. Jadi ya udah kita anggap latihan aja ini. Tapi pada saat latihan, kita bener-bener kayak lagi manggung banget, all the best gitu. All the best. Ya karena mindset kita itu sebenarnya bisa kita apa-apain. Mindset, heart set, Genset nggak? Genset. Wah ada set-setnya bisa lah. Ya kan? Kita aja ribet pikirnya. Terlalu kaku kali kayak sebelum presentasi kayak aduh, pengalaman terakhir kan aku orangnya kurang berhasil kali ya. Apakah akan berulang lagi? Mungkin itu POV orang-orang yang kayak tiba-tiba jantungnya tuk. Iya, dan POV kan nggak satu. POV ada banyak, jadi tambahin lah POV lo. Dengan Dan makanya kenapa penting lihat ke story lo. Lo pasti pernah dong story lebih dulu yang berhasil. Nggak harus pas lagi presentasi. Keluar dari Aceh misalnya, bikin buku pertama atau buku kedua, bikin podcast pertama. Gunakan sensasi itu dipakai buat panggung itu. Gue pernah kok bikin podcast yang nggak ada orangnya sekarang. Gue pernah kok sampai gue sekarang punya followers 150.000. Ngerti nggak? POV itu harus dipakai, bukan untuk sombong. Tapi lo perlu POV itu untuk memperkuat POV lo pada saat keadaan untuk itu. Untuk mengimbangi itu. Bener, kadang orang lebih gampang mengingat fase-fase buruknya gitu loh. Oh iya jelas. Iya Luka dong. lebih gampang diingat dibanding kemenangan. Udah pasti. Luka lebih lama tinggal. Karena itu penting untuk lo bisa recovery sebetulnya. Makanya lo senyum Mas Bilal. Senyum itu bisa membantu otak lo, untuk lebih rileks. Karena justru yang mengomandoi otak lo untuk rileks, ini justru ini. Gerakan otot Gerakan muka. otot. Iya. Makanya kan kalau tentara, terpesona. Iya. Aku terpesona. Padahal itu di tengah medan perang ya. Coba, kan gimana sih kok gitu? Loh, justru dengan kayak gitu, mereka jadi lebih relax, lebih akurat, jadi nggak panik, nggak apa. Karena point of view-nya ditambah. Referensinya ditambah. Gambar yang ada di otak lo rubah. Baru ada afirmasi. Paham ya? Jadi semoga reda ya. Jadi detak jantungnya. Ntar aku di akhir bakal tanyain deh setelah 1 jam podcast sama aku apa harus aku perbaiki ya. Tapi ntar sebelum ini satu pertanyaan terakhir nih dari audiens kita. Dari Krisna Sanjaya .18. Aku malu bertemu dengan lawan jenis. Apa yang harus aku lakukan? Wih, normal. Malu dengan lawan jenis gitu. Normal. Bagus. Kalau lo malu sama beda jenis, nah itu agak Ya bener takut dong, tuh. kalau jenis kan beda jenis.
Malu sesama jenis ya. Nah itu maksud gua. Oh enggak, kalau beda jenis itu maksudnya sama makhluk yang berbeda. Oh. Iya dong. Ini malu dengan lawan jenis ya. Beda sama beda jenis gitu. Beda. Ketemu buaya malu gitu. Malu. Ketemu kucing. Ini nih suatu yang lagi-lagi dibangun rusak lah. Iya, ya. Maksud gue nggak usah tegang juga. Nah ini kan cara untuk membuat nggak tegang, ya kan? Malu sama lawan jenis satu, berarti apa? Ya, lu bersyukuri bahwa lu masih normal. Normal ya, normal. Iya dong. Heeh. Lu masih malu. Ya, malu tuh berarti apa sih? Lu belum pernah ada di situasi itu. Nah berarti yang harus dilakukan apa? Deketin dulu. Salah satunya deketin aja dulu. Ya kan? Abis deketin ini apa? Salaman, kenalan. Bukan murid. Oh bukan muhrim, ya udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum lah. Iya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa namanya? Jadi untuk bisa mengurangi rasa malu itu, kalau gua nge-pushnya adalah pindah episode. Kalau di ini gua adalah lo pindah episode. Ini sekarang lo lagi episode malu. Lo pindah dong ke episode kenalan. Untuk itu memang butuh bridging. Untuk bisa itu apa? Ya lo kuatin diri lo. Karena kita takut kalau orang itu risih loh mas. Orang itu risih. Memang kita itu punya dua ketakutan. Satu, ada. Bukan dua ketakutan sih. Satu tuh lo punya keinginan yang kuat banget untuk diperhatikan. Ya kan? Lo pengen si cewek ini ngeliat ke lo. Tapi yang kedua, at the same time, lo punya ketakutan yang gede banget kalau ditolak. Itu dua hal yang terjadi bersamaan. Mayoritas di kita. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah, aduh kalau ditolak di mana? Yang dibayangin kan itu kan? Kalau diterima gimana? Tambahin dong point of view-nya. Tambahin dong gambarnya. Kalau diterima lu gimana? Kuatin seperti tadi kata Ricky. Tambah dong. Kalau diterima gimana? Kan lu jadi orang yang paling happy sedunia. Iya. Daripada mikir worst skenario-nya, coba mikir best skenario ya. Iyalah. Episodenya masih di malu-malu kucing ini. Pindah. Jadi macan, jadi jangan macan. malu kucing. Jangan malu-malu kucing lagi, malu-malu macan. Ya, pindahlah episodenya. Lebih gagah dikit ya. Ngerti kan maksud gua? Jadi itu butuh keputusan, Mas Bilal. Tadi siapa namanya? Mas Krishna wah. Mas Krishna Sanjaya. Namanya aja udah pewayangan ya kan. Krishna itu artinya tokoh pewayangan yang kalau tidak salah sudah mengerti apa yang akan terjadi. Gitu. Jadi, lu kan harusnya ngerti apa yang akan terjadi. Anggap aja lu diterima. Siap-siap dong untuk bisa diterima gimana? Yang terjadi sekarang adalah lu siap-siap untuk ditolak sih kayaknya. Siap-siap untuk diterima dong sekarang. Putuskan. Udah maju. Pindah dulu episodenya. Nanti habis itu ada episode baru lagi, lu pindah lagi. Itu dari gua. Ini mungkin konteksnya nggak cuma dia malu sama orang yang dia sukai ya. Tapi ketika dia ketemu sama siapapun lawan jenis ya. Mau ibu-ibu, mungkin tante-tante juga malu kali ya. Itu yang nggak bisa kita kontrol ya. Iyalah, nanti PR kan ada lagi. Kalau udah diterima sama anaknya, ketemu sama ibunya. Iya. Benar. Ketemu sama ibunya, kamu ketemu sama keluarga besar aku ya. Wah, apalagi itu. Ya kan, Ricky? Jadi itulah cerita Didi tentang mengejar cewek 12 tahun. Oh, pengalaman siapa nih? Oh, 12 tahun ya? 12 tahun. Tapi berangkat dari malu juga. Iyalah. Sampai nggak tahu malu. Berarti Krishna ini tanya ke orang Bisa tepat. belajar Iya. Didi. Iya, makanya itu ilmu tadi yang gue kasih tahu. Kenapa gue bilang Didi jawab pertanyaan ini? Oh, oke. Dari malu-malu sampai malu-maluin ya kan. Kita harus alami semua. Tapi akhirnya alhamdulillah jadi kan. Closing ya. 3 tahun terakhir gue ditolak. Sama siapa nih? Gimana? Dia sampai lupa itu. Ada di sini nggak sih? Ada di sini. Oh. Namanya. Ada namanya di sini nih. Depannya deh. Ucapan terima kasih ya kan. Judulnya My Sunshine and Star Bright ya kan di situ. Istri tercinta maksudnya sekarang. Tuh. Proses penolakan ya. Malu tadi ya. Iya, tapi emang kita itu pengen diperhatiin banget. Lo mau introvert, mau ekstrovert, lalu punya sosmed buat apa? Ada yang punya satu orang punya 3 account. Yang satu supaya bosnya nggak tahu, ya kan? Yang satu yang umum, yang satu buat jualan. Ini buat apa? Selain untuk supaya dunia memperhatikan lo. Tapi aku introvert. Lah, lu punya IG buat apa? Lo mengejar gini. Tapi pada saat orang DM lo untuk bilang, lo kayak jago soal sosmed,
angle-angle lo bagus, ajarin gue dong. Nanti ketemu ya di sini. Pas lo lihat profilnya, anjir dia anak orang kaya, ciut. Ya kan? Itu yang sering kali terjadi. Mungkin juga dari POV gimana ya? Aku sendiri kalau ketemu sama orang yang aku sukai juga malu gitu. Ibaratnya kalau aku punya mimpi, aku takut untuk mengejar mimpi itu. Ya itu hal yang wajar. Jadi kalau mimpi lu itu bikin lu takut, cewek lu suka bikin lu malu, itu justru bagus dan kejar gitu ya. Iya. Karena ya pertama, bagus lo punya mimpi. Bagus lo punya orang yang disukai. Itu udah experience yang, aduh. Kalau lu bahkan, gue jomblo nih. Ada yang lu sukain nggak? Nggak ada sih. Itu aja udah. Tuh, nih lihat muka-muka ini kayaknya nih, ya kan? Kelihatan nih. Madesu. Madesu banget yang ngeliat gue tuh kayak, iya juga sih mas, kayak gitu. Iya, justru kalau gue ngeliatnya bahwa penolakan adalah sebuah sumber cerita. Gue seorang sales, gue biasa sama penolakan. Gue malah ibaratnya enggak, kapasitas gue untuk menerima penolakan cukup tinggi. Karena buat gue penolakan adalah kesempatan belajar. Jadi buat gue jangan, lo akan lebih sedih pas tahu ternyata si Anjir ternyata suka juga sama gue, tapi karena gue nggak pernah make approach, ya nyesel. Nyesel itu di belakang, di depan pendaftaran. Yes. Nah karena itu menurut Pernah gua, ya? Pernah ya? Oh iya pasti. Semua Setiap orang kan- laki-laki iya, pernah, pasti pernah, pernah. dong. Pernah ditolak, pernah mencoba. Tapi gue akan bilang lebih bagus lo mencoba dan ditolak dibanding lo tidak mencoba sama sekali. Yes. Itu story-nya banyak lo ditolak. Kalau lo belajar dari Ricky kan gini, lo ditolak. Tanya, tolaknya kenapa? Perbaiki diri. Kalau coba terlalu lagi. baik berarti lo busuk aja. Cewek itu lagi gua playing nice aja sama lo. Kamu udah aku anggap abang aku sendiri. Ya. Tapi aku gak mau jadi abangmu. Iya. Abang-abang. Kasih bintang 5 ya. Dari Mas Didi dan Mas Riki, kira-kira best advice lah untuk anak-anak 20-an. Apa tuh? Kalau gue selalu percaya bahwa yuk jangan menjadi penikmat mulu, coba buat sesuatu seperti yang lo lakukan. Lo bikin buku, lo bikin konten seperti ini. Gue selalu berharap semakin banyak dengan teknologi AI segala macam justru membuat teman-teman yang lebih muda untuk lebih berkarya. Benar. Gue mencoba berkarya dengan cara gue sendiri. Gue bikin IG segala macam. Yang like cuma 20 segala macam. Follower kita bahkan digabung masih cuma 5.000. Bagus ada buku ini nih, Kompas pengen. Jadi Hebat. maksud gue, jangan jumlah atau apapun itu membuat lo berhenti berkarya. Berkarya itu dalam arti yaitu lo bikin sesuatu, bikin konten IG, bikin posting TikTok yang membantu edukasi, apapun. Buat gue nih kesempatan dimana informasi lagi dalam genggaman lo bisa buat apa aja dengan teknologi sekarang. Itu dari gue, buat teman-teman, jangan berhenti berkarya. Ditolak, nggak ada yang baca segala macam, it's a story. Ya, story tadi. Tinggal nunggu waktu menurut gue meledak. Ya. Atau tinggal nunggu waktu pada saat yang tepat. Tinggal tunggu timingnya, Kalau show karena time-nya kalau itu. lo nggak pernah naik ke panggung, lo nggak akan tahu panggung itu akan membuat lo seperti apa. Jadi menurut gue cobalah buat panggung dengan apa yang bisa dilakukan. Mumpung masih muda. Cie, ini yang ngomong umur 50 tahun soalnya. Wow. Gue sebut umurnya. Makanya aku tanya advice-nya gitu ya. Cocok aja pertanyaan lo bagus banget. Ada. Gue juga baru tahu bahwa gue tua setelah gue vaksin kemarin waktu COVID ya kan. Gue nganterin bapak gue, ada nama gue. Itu epic sih. Oh, Bapak juga masuk. Manula. Yang menolak tua. Oh, yang COVID khusus lansia ya? Atau? Iya, kan nganterin bapaknya. Nganterin Bapak juga bapak masuk. gue. Ternyata nama gue juga ada. Oke. Lo ngomong sama orang tua bilang. Iya, makanya Iya, aku tanya makanya- wejangan itu ya. Makanya pas Advice. kita wejangan, udah saatnya gue beri wejangan ke orang Oke. muda. Oke. Kalau menurut gue gini, bahkan gue aja belajar dari anak-anak muda selalu. Maksudnya sekarang teman-teman kan lebih jago pegang Gadget. dunia digital ya segala macam. Cuman yang gue lihat justru adalah gini, guys, secanggih-canggihnya AI belum bisa bikin seblak sendiri. Ya kan? Lo bilang saya mau bikin seblak, ada gitu seblaknya kan nggak mungkin. Jadi itu masih dunia maya. Dunia maya itu butuh cerita dari dunia nyata. Nah kita seringkali hidupnya di dunia maya, tapi lupa hidup di dunia nyata. Padahal segala macam itu adanya di dunia nyata, ya kan? Lo ngomongin kripto apa segala macam, itu kan ada bentuknya di dunia nyata juga. Jadi guys, bagus sih lo spending time banyak di dunia maya, tapi jangan lupain dunia maya itu butuh dunia nyata untuk konten. Ya, jadi lo masih hidup, berkelakuanlah kayak orang hidup. Lo masih bernyawa,
jangan nggak ada nyawanya dong. Itu aja kalau dari gue. Mungkin terakhir ya, dari pengalaman aku baca buku ini, aku kayak relate banget sama cerita-ceritanya. Misalnya kayak storytelling is a skill of life gitu. Aku mau tanya nih, terbuka dong. 1 jam belakangan, ini si Bilal ini harus apa ke depannya gitu. Ini si Bilal ini the next episode podcast, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikurangi. Ini terbuka, jadi teman-teman sekelas, baru banget ya, kita juga ya, ini teman-teman sekelas tahu nih, wah ternyata si Bilal masih tahap belajar ini loh. Ya memang masih belajar gitu. Sama, gue juga masih belajar. juga masih belajar. Ya tapi guys. dari POV anak 20-an yang tanya ke Om. Iya, ke senior Gue ya. kaget pada saat, iya nih om. Gitu. Iya. Aduh, apa ya? Kalau buat lo Bilal, justru gue tertarik gini, Bilal. Gue tuh tertarik pengen tahu cerita lo anak Aceh. Itu gue ya, maksud gue dari perbincangan singkat kita beberapa kali, kok gue ngerasa gue pengen tahu Bilal Acehnya gitu. Karena seringkali anak rantau itu akhirnya, yang banyak yang gue kenal ya, anak rantau itu akhirnya minder karena nggak bisa jadi jaksel gitu. Gue bilang, lah gimana sih? Gue bilang gitu, justru tuh kita pengen lu membawa kerantauan lo itu lo. Bahwa lu pernah berenang sama paus, ikan paus ya maksudnya. Bukan paus itu. Bukan ya. salah. Nanti dianggap pelecehan. Enggak bukan. Maksudnya berenang sama ikan paus dan segala macam. Ada karena teman gue yang sampai kayak gitu, tapi harusnya itu gitu. Tapi kok malah lu ngerasa jadi apa ya? Jadi stres karena tidak bisa fit in sama anak Jakarta. Lu jangan berusaha fit in, justru menurut gue jadi anak Jakarta. Justru gimana caranya kita mendengarkan cerita-cerita lo waktu di kampung halaman lo. Kita tuh anak Jakarta tuh craving for udara bersih, bisa berenang bebas di sungai, dan gue yakin lu ada pengalaman-pengalaman itu. Ya kan, kita nggak pernah tahu gimana rasanya, karena mohon maaf ya, kena tsunami gitu-gitu yang gue tahu kan. Ya banyak teman-teman gue dari Aceh yang keluarganya udah habis gitu misalnya. Gue sangat antara gue pengen tahu ceritanya tapi juga gue nggak pengen membongkar luka lama lo, tapi itu membuat gue mendekat ke lo, Bilal. Jadi kenapa nggak lo share itu juga? Itu yang kalau menurut gue ya, karena again public speaking teknik is one thing, tapi sumbernya harus authenticity. Jadi authenticity ini gimana caranya supaya bisa di-amplified with your public speaking teknik, public speaking skill yang ada. Jangan jadi malah gayanya sama. Kadang juga pernah di tahap sekitar 3 tahun yang lalu ketika aku mau bikin konten itu ada yang komen terlalu Aceh nih aksennya gitu. Kadang itu pernah di tahap apa harus aku bikin versi Indonesianya gitu. Padahal being authentic is something else yang bagus banget gitu ya. Karena ini dunia panggung kok. Dunia panggung nggak ada yang benar atau salah. Kalau menurut, selama itu make a very positive sensation, why not use it? Mungkin dia masih kira masukan nggak? Kalau gue sih dilihat dari interaksi kita nggak ada ya. Pertanyaan lo sangat tajam, bagus. Untuk seorang anak muda sih gue sangat melihat, gue berharap mungkin banyak anak muda seperti lo di Indonesia ini ya. Yang punya passion buat edukasi dan membantu orang jadi lebih keren. Mungkin kalau gue lebih ke flow-nya. Jadi next time akan sangat bagus kalau lo bisa ceritakan sepotong tentang story hidup lo sebelum lo memulai. Ya itu. Contoh, kita hari ini akan menghadirkan Ricky dan Didi. Tapi gue mau cerita dulu nih guys, waktu gue kecil, waktu gue apa, gue pernah cerita bla 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 bla, gue takut banget pas di kelas gini-gini waktu di Aceh. Nah sekarang flashback 20 tahun ke depan, gue akhirnya ngobrol sama Ricky sama Didi. Jadi orang dikasih kesempatan buat kenal lo dulu, get a piece of your history to start a story before lo menggunakan narasumber misalnya. Karena buat itu konteks. juga akan membuat konteks dan connect sama audience lo yang Betul. punya ketakutan di kelas misalnya seperti itu. Jadi yang gue cuman sayangkan adalah lebih kalau di masa depan kalau misalnya bikin podcast lagi adalah make ruang buat story lo dulu supaya orang semakin Connect. mengenal Bilal yang bagaimana dengan semua cerita hidupnya. Itu aja dari gue. During the conversation sih buat gue as yang content creator menurut gue lo keren. Sisanya gue nggak ada kritik on that, tapi lebih kayak ada gue sebutnya adalah opportunity yang bisa lo pakai pada saat lo bisa bikin cerita lo lebih orang jadi tahu lo lagi. Sebenarnya kan gue pakai IG gue untuk cerita tentang gue. Kalau teman-teman follow IG gue, banyak cerita hidup gue yang gue keluarkan di situ. Karena buat gue tuh ngebangun connection sama konteks. Seperti itu. Ya. Aku belajar banyak dari Mas Didi dan Mas Riki. Yang pertama kayak smiling voice tadi penting. Smiling face. Dan juga
penggunaan tangan ini. Ya, itu kadang selama ini aku kayak gini paling Nggak enak lagi Iya, pas iya, lo iya. ngomong terus tangan Iya, begini. iya. Terkurung. Kayak gini. Terkurung. Takutnya nih saking Nah, semangatnya. ya itu juga hati-hati. Iya sih. Jangan Kan tapi lo terlalu- terlatih. Ini kan Iya, iya. kamar lo nih. Iya, iya. Iya, ini kan teritori loh. Oh, Iya. Gitu. Itu. Ternyata kamarnya di ruang interogasi. Iya, iya. Ajak masih di masih. Sebelah tuh Polres sebenarnya. Ketahuan ya. Pak, bentar Pak. Ya. Jadi bagi teman-teman yang mau baca buku Showtime Book ini, tersedia di toko offline dan toko online favorit kalian. Aku udah baca dan ini terbantu banget. Dan ya, ini ada kata-kata yang aku suka banget. Jadi setiap orang punya cerita dan latar belakang masing-masing. So what is your story? Kalian bisa sharing juga story kalian di buku ini. Yes. Terima kasih, Mas Riki. Dan kita mau kasih 3 buku Showtime buat teman-teman yang kita kasih 3 buku Showtime, kita titip dulu, bagikan buat teman-teman yang nonton hari ini. Jumlah ngitung gitu segala macam terserah lah. Oke, gue serahkan ke Bilal. Dan pemenangnya adalah Aduh, nanti teman-teman silakan, semoga ini menjadi momen buat kita juga berbagi dan buat Indonesia yang lebih baik. Oke, makasih waktunya sekali lagi Mas Riki. Mas Thank Thank you teman-teman. Thank you, Bilal. Thank you. Sampai jumpa Thank you semuanya. semua.